Kalau namanya kita sudah berani beli ikan, pelihara ikan, itu mereka udah seperti anak kita. Betul. Masa Ya. sama anak mirip-mirip ya. Ya, Namanya juga sayang ya. ya. Ya, belum lama ini. Dia lihat ikan saya yang dikasih makan begini, dia bingung. Saya juga bingung barusan. Natural, karena dia makan itu seperti apa ya, jadi sehat. Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali bersama saya Michael di myvet.vlog. Nah, jadi kita kali ini diam-diam kita pergi ke hulu. Nih, lagi di hulu nih. Tapi ternyata tidak. Hari ini Mike jalan-jalan ke salah satu pelestari arwana, toko arwana yang fenomenal banget, legenda dan panutan, namanya Suk Eng Pang. Nah, hari ini kita mau belajar-belajar, mau ngobrol tentang arwana tuh dulunya kayak gimana sih. Terus kita mau buktiin. Kemarin di Treasure of Indonesia kita ada ngomong kalau ikan arwana itu bisa nyampe 1 meter lebih. Nah, kita mau buktiin beneran nggak sih ada ikan arwana 1 meter lebih. Kalau ada, kita pingin buktiin 1 meter tuh kayak apa, kayak yang kita print itu atau enggak. Nah, kita lihat perjalanannya kayak apa, langsung ikutin saya yuk. Jadi teman-teman, sekarang kita mau lihat apa nih, Suk? Kamu datang ke sini kan mau lihatnya ikan. Kalau ngelihat yang lain, Oh enggak, maksudnya. lihat muka saya yang kayak gini. Iya, mau silaturahmi sambil belajar. Soalnya Iya, semua salah pasti satu datang ke sini legenda. ikan. Kalau saya orangnya fair. Kamu mau nanya apa? Silakan. Ya, Kita hidup di dunia ini nggak lama. betul. Kita berbagi. Iya, kita Ya nggak? mau lihat itu ikan yang gede-gede katanya di sini. Soalnya sekarang sih cenderung ikan kalau di kolam lain ya, aku lihat cuma 60 cm, 65. Sedangkan saya mengedukasi orang-orang, waktu itu sempat bikin booth juga di pameran. Saya bilang ikan arwana itu bisa sampai 1 meter. Bisa. Jadi saya tuh belum pernah lihat fisiknya, pingin belajar di Kalau sini. ikan begini, kalau kita piara baru 10 tahun, 15 tahun, itu ikan perasaan nggak mungkin bisa mencapai 80 up, 70 up itu susah. Nah, Tergantung water treatmentnya, pakannya. Nah, itu pakannya mesti apa, Suk, kalau gitu? Kalau saya sih kasih cuma kodok ya. Full Full. sepanjang Kodok, hidupnya. ya. Terus kan ada orang yang bilang kelabang bisa bikin merah, udang bisa bikin merah. Itu Begini, gimana ya? itu kita bicara fakta aja ya. Fakta. Kelabang kan hidupnya beda alamnya, dia di hutan belantara. Ya, yang kasih makan ikan di danau tuh kelabang siapa? Hah? Mungkin abangnya jalan-jalan. Atau ikannya shopping ke hutan? Iya. Itu kita bicara real. Ya, saya seumpama saya tukang kelabang, itu boleh dikasih makan. Kalau seumpama saya tukang kelabang nangkep di hutan banyak, kalau saya nggak promosi nih makan kelabang gini ikan, saya nggak laku dong jualan. Bener juga. Ya nggak? Tapi makan kodok nih merah juga ikannya. Kalau mau merah, kita kasih udang. Udang tuh pigmentnya tinggi. merah. Ya. Dan memang ada di sungainya. Ada di sungainya. Habitatnya. Ikan, udang, stembo dia makan serangga-serangga yang ada di pinggir-pinggir. Ya. Kalau namanya kelabang itu kelabang nggak mungkin dia berenang di air. Betul. Kalau nggak terbawa. Kalau nggak terbawa, iya. Benar. Ya, jadi kita bicara kita pikir dulu yang real. Yang biasa-biasanya aja. Iya. Nggak mungkin dong. Iya. Kita kalau masak capcay, di capcay kan lebih gampang. Coba kasih arwana. Dia nggak doyan. Capcay, hongba juga dia nggak doyan. Iya. Jadi dia doyannya apa? Ikan. Emang makanan dia gitu. Nah, ini ikannya di sini yang mau kita lihat udah umur berapa nih, Suk? Dari umur yang 2 tahun. 2 tahun. Sampai umur 40 tahun. 1 tahun. Ya udah, yuk kita lihat. Oke. Ya. Yuk.
Wow. Nah ini dulu bapak saya tuh pabrik kecap. Ini bak kecap, ini satu gini bak kecap. Oh, kecap produksinya dulu gini. Begini. Makanya dibikinin pinggul dari sana pakai seng. Bapak saya bikin kecap ini alami. Kedelai direbus, diasepin, terus masukin ke tempat Ke drum. bukan. Dia gede dari tembaga gede tempat ngaduk. Oh. Di situ masak gula Jawa, dikasih rempah-rempah. Itu dia masukin kedelainya langsung dimasukin di sini. Jadi matengnya Di sini. dijemur pakai matahari. Berarti dulu ini Dulu nggak nggak ada. ada. Oh, oke. Jadi belakangan ini karena ini tidak terpakai, jadi saya bikinin begini, Michael. Nah, ini untuk apa ini, Suk? Ini untuk Udahannya. untuk ini. Ada ikannya? Nggak ada. Ini belum. Belum. Ini kita rencana karena air dari situ ke sini jalan. Ini kita rencana untuk apa? Untuk pemindahan yang kecil ke farm. Sebelum itu kan kita harus chip dulu di sini. Persiapan induk berarti ya? Persiapan untuk pindahin induk. Oh, tapi ini salah fokus nih. Airnya bening banget ya. Tuh. Kayak nggak diapa-apain, ini airnya nggak difilter, nggak diapa. Air sih nggak difilter. Cuman air saya ini dibandingin air minum mineral gitu, airnya udah baik. Oh. Jadi ini airnya nih memang udah dari bertahun-tahun di sini nih sumbernya. Ya. Nggak habis-habis. Kita dari sumur masukin ke penampungan, di filter, baru kita pakai buat ikan gini. Oh. Yuk kita lihat deh sekalian. Ini tempat berantakan, sorry ya. Tapi ini legenda nih, Suk. Wah, ini salah satunya nih. Ini aja udah mungkin 60 lebih loh ini ya. Ini baru 6 tahun. Ini 6 tahun. 7 tahun. Ini kira-kira ini betina kayaknya ya, Suk ya. Betul. Ini karena betina. ada telurnya. Kelihatan. Enggak, ini mau betina. Betina ketahuan dari dia punya dayung, bentuk kepala, buntut, nah itu beda. Nah sekalian nanya deh, kan selalu orang kayak pingin tahu sebenarnya bedain jantan betina. Nah kan selalu saya bilang juga dari bentuk kepala, dayung, tapi kayaknya kalau saya yang jelasin mereka agak kurang paham nih. Kalau dayung, itu dia segitiganya kan kagak lancip ke belakang. Dia cuma segitiga begitu. Itu kebanyakan betina. Juga dari kepala. Oke. Dari mata ke ujung mulut, kalau dia pendek, itu kebanyakan betina. Kalau panjang, juga postur tubuhnya kita jelasin agak sulit ya. Postur tubuh, dia tuh agak memanjang. Jadi, kalau betina tuh ada kayak perut terus panjang lagi gitu ya. Juga kalau betina tuh, kalau kita lihat ikan cupang antara jantan sama betina, kita bisa bedain. Itu beda banget. Arah mana hampir sama. Cuman karena kita hampir lihatnya kok sama, nggak juga. Beda sih sebenarnya. Beda. Itu bisa dengan kita lebih mempelajari lebih dalam, lebih teliti, itu kita bakal ketahuan betina apa jantannya. Yuk kita ke belakang. Ayo. Saya pertama kali nih. Seru. Nah ini ikan kecil, masian yang ini ya. Baru 2 tahun lebih. Ini 2 tahun. 2 tahunan dah kurang lebih. Mungkin nggak kelihatan. Nah ini yang ada yang agak gede nih. Ini 2 tahun lebih juga. Oh jadi ini dipersiapkan untuk indukan lagi, Suk? Ya. Oke. Nah ini kalau di luar begini di water change juga setiap hari? Oh enggak. Enggak. Hanya masuk air. Air jalan tuh. Air dari sana overload buang. Ke sini langsung kita buang ke sini. Masuk sini buang ke sini. Sini nanti jatuh ke kolam besar. Banyak kolamnya. Ternyata. Saya nggak percaya dengan mitos begitu.
Kenyataannya saya orang pertama yang iya benar. Di Indonesia ya, bukan iya, di Indonesia. Pulau Jawa ya. Di Indonesia. 86 udah hasil ternakin arawana. Waktu itu pun belum ada yang ternak arawana tuh baru mulai coba tuh. Jarang. Baru mulain. Berarti saya ngomong itu kan saya sombong kan. Benar juga. Lalu tambah ada video bukti ikan size besar gitu, saya nggak berani. Jadi ini kita juga membantah orang, oh nggak mungkin ternak di luar habitat Kalimantan. Kenyataannya sampai sekarang di masih bisa ya. Jakarta apa banyak. Yuk kita lihat ke bawah. Nah terus pertanyaan selanjutnya, Suk, kalau misalnya di tempat kita kan sebutnya ini kayak udah kota gitu kan, lalu ada yang ngomong kalau sekelilingnya ada penduduk, ada airnya dipakai, tercemar lah sama dia. Nah, ini kan kalau kita ngomong sampai ke sana, ya, di tempat kita tinggal dengan padatnya penduduk. Nah, yang saya tanya, kalau mereka cuci baju, mandi apa, itu limbahnya buang kemana? Ke got. Ke got apa ada seperti di Amerika? Limbah itu dikumpulin, disedot, diurai. Nggak ada. Di Indonesia nggak ada. Jadi limbah di tetangga, dia nyerap ke dalam tanah. Kita lihat, mungkin 3, 4, 50 tahun yang akan datang, air tanah Indonesia jelek, kepakai. Kita minum juga tanpa kita saring, itu nggak mungkin bisa. Nggak mungkin, ya benar. Kenapa? Tidak menjelekan tukang sabun, produksi apa, bukan. Limbah yang nyerap ke dalam tanah, nanti bisa dibuktikan di sumur. Orang sumur gali, kita lihat kalau musim hujan, air dari luar masuk ke dalam, dia pasti berbusa. Iya. Itu udah tercemar. Kalau air murni, dia turun, dia tidak membawa gelembung yang akan lama gitu pecah. Kalau saya ngomong, ini udah 35 tahun saya hasil, udah 35. Ini umur ikannya udah ada sekitar 40 tahun lebih. Waduh. Itu 35 kali panen. Setahun sekali, asal paling lama setahun 8 bulan 2 kali. Itu saya udah 35 kali panen, itu cuma 5 kali 5. Berarti orang-orang ini kemungkinan sekarang berusaha terlalu keras kayaknya. Nah begini, kalau kita manusia, kita harus menyesuaikan habitat dia, mau dia bagaimana. Memang kalau manusia mau di air bisa berhubungan, di darat bisa, di udara bisa. Kalau ikan kan harus di air, disesuaikan dengan habitat dia. Ketenangan, water treatmentnya, kedalaman airnya. Dia kan nggak mungkin bertelur dia 2 meter. Iya. Ke atas 3 meter, nggak mungkin. Dia selalu bertelur tuh antara 1,5 meter. Oh, supaya dia gampang ngambilnya ya. Buang anaknya pun dia nggak mungkin di tempat dalam. Di pinggir-pinggir ya. Di sekitar 1 meter atau 1,5 meter. 1 meter paling dalam juga buat anaknya udah tersiksa. Ya nggak bisa. Anak ikan tuh gitu dilepas itu kan dia perlu oksigen. Iya, beradaptasi. Yuk kita lihat belah sini yuk. Ini lihat banyak itu. Cuman nggak gitu kelihatan tuh. Oh iya, banyak, kecil-kecil. Sekitar 35 cm. Iya, 35 cm. Ya. Iya. Ini banyak, ini semua. Mungkin ini kurang jelas sih. Ini karena air dalam. Ini kecil, nggak dalam nih, Suk. Nggak. Ini udah 40 kayaknya. 35. Oh, 35 ya? Kok kayak ada yang 40 ya, Suk? Bisa ada 40. Baik banget arwananya. Ini sama sekali nggak ada hasil yang dari luar pokoknya. Oh nggak. Saya dari 12 ekor, dari dulu sampai ini hari, saya tidak pernah 1 ekor pun ngambil dari luar. Selain misalkan, saya banyak kasih teman, saudara, dia mau piara, ambil. Ke teman-teman semua ambil. Dengan catatan, kalau sudah besar, dia udah bosan, balikin ke saya. Dari situ, balikin. Saya lihat jantan betina, saya kawinan. Ikan arwana itu kan sekali beranak kan banyak ya, Suk.
ada mungkin beberapa puluh ekor. Nah, dari beberapa puluh ekor itu kan kalau zaman sekarang nyebutnya ada yang speknya melebihi, maksudnya semuanya nggak rata kan ya. Nah, ini kalau kita nggak tambahin indukan baru, ini tetap akan apa sih ngomongnya? Bermetafor kayak peremajaan nggak sih dia? Begini, kayak kita kan harus tahu perempuan di atas umur 47, 48 itu udah menopause. Itu mau dikasih bibit sperma apapun karena bisa. Induk telurnya udah tidak ada. Kalau ikan ini dia sampai tua tetap produksi. Cuman masalahnya di si jantan. Kalau manusia masalah di betina, dia udah di jantan. Kalau ikan ini masalah di jantan. Jadi jantannya tidak bisa membuahi. Oh, okay. Dia tetap bisa produksi telur, itu alam. Tapi jumlahnya udah tidak sebanyak muda. Oh. Kita mau bilang muda baik, itu juga kita nggak bisa bilang. Tua jelek gitu, oh nggak juga. Itu ada satu kelebihan, bibit tua jauh lebih bagus. Terus kalau masalah bentuk badan dan segala macam makin di breeding makin berubah atau akan sama terus gitu? Saya rasa sama. Soalnya sekarang kan kayak banyak ikan yang bentuknya beda-beda, saya bingung gitu. Bedanya itu, maksudnya kasih saya kayak misalnya spesifik. Dengan kan kita tidak menyinggung iya, benar-benar. Ikan. Kalau klasik kan ya kita kan sebut dulu kepalanya peluru, dayungnya nggak terlalu panjang, badannya ya klasik lah ngomongnya. Nah sekarang kan ada yang dayungnya panjang, kepalanya sendok lah, ada yang macam-macam lah ikan. Maksud saya itu muncul sendiri dari itu semakin kita breeding muncul atau kalau dayung panjang itu dari kecil kita kasih water treatmentnya dengan air deras. Ikan tuh jadi akan berenang turun naik dengan sendirinya. Itu panjang dayung. Ibarat manusia kalau kamu nggak spot, kamu mana bisa nggak ada otot, iya. Ya itu semua. Orang sekarang cakep-cakep dengan gizi perlu dikasih. Gizi apa yang perlu? Semua disuplai. Itu orang jadi cakep. Kita lihat orang dulu coba. Mukanya udah muka purba kan, maaf aja. Iya. Tapi sekarang cewek di mana ada yang jelek? Perawatan segala macam ya. Masuk salon. Itu semua kita mungkin udah bingung masuk salon nih siapa gitu. Iya benar. Itu dengan sendirinya dari makanan, perawatan itu membuat keindahan lebih. Tapi untuk dia berubah dari genetik awalnya maksud saya. Nggak mungkin kalau tidak ada direkayasa genetik. Jadi kalau kita cinta aslinya sih sebenarnya kita cinta asli, bukan cinta yang direkayasa dong. Kita asli apa adanya. Dengan dia purba gini kan kita bisa lihat keunikan dia. Betul. Bukan keindahannya. Kalau indah mah kan ada. Indah kan cinta tergantung orang-orang beda ya. Cinta uang. Iya. Cinta keindahan atau cinta uang. Kalau cinta keindahan kita belum tentu bisa bilang maaf ya. Orang keluar dari salon kita nggak tentu bilang itu bagus. Tempel sini dempul, muka, mata, semua itu ditempel. Tapi kalau kita lihat orang gadis dusun asli kita lihat alami. Mata alami. Mulut, wajah, kulit alami. Ini yang kita cari. Jadi sebenarnya dia kalau di tempat aslinya udah waktunya dia keluarin anaknya, dia keluarin di pinggiran, itu nggak mungkin makan lagi sebenarnya sama orang lain. Sama arwana lain. Nggak. Yang makan itu mungkin dia akan ngusir yang lain. Wow. Gila. Beneran lo kayaknya yang lu print waktu itu memang segede gini, Not? Iya. Gila. Gila, ini berapa senti ya hitungannya ya? Di atas 80. Dan ini belum 1 meter ya? Ada yang bisa hampir 1 meter. Nah, sorry nih, Suk, aku nanya. Kalau udah semeter,
kita kan biasa kalau mutuin ikan kecil kan cenderung lebih mudah ya untuk dipanen. Kalau udah gede kayak gini tuh lebih susah nggak sih? Terus kalau ditabrak atau gimana ada? Kita tahu tekniknya. Oh, tapi dia jauh lebih kuat atau? Oh, lebih kuat. Kayak gara-gara tua jadi jadi saya ikut aja deh. Dia kalau nabrak badan kita kayak digodem. Kayak ditonjok orang. Pernah ketabrak, Sup? Biru pernah gitu. Lagi bibir saya kayak pernah. Geding. Oh iya. Oh. Saya soalnya waktu itu di pameran saya bilang ada arwana ukuran semeter. Kita coba printin gambarnya sesuai poster. Pas saya ngebawa gini saya aja takut gitu. Gede sekali gitu loh. Betul. Sekarang saya lihat aslinya bener-bener gede ya ternyata ya. Iya. Pernah ikan saya mati. Saya ukur 97 cm. Waduh. Jujur saya baru pertama kali lihat ikan semeter seumur hidup, baru kali ini. Kan Pak Tanaka juga yang dari Jepang. Waktu di pameran. Kan nanya ada orang ikannya paling besar gimana? Kita tanya Pak Tanaka. Pak Tanaka ya sendiri ngomong dia tidak pernah lihat ikan yang lebih besar dari yang ada di rumah. Suk Engpang dulu. Ya kan Kalimantan mana semua iya, sudah nggak ada pertama kali saya. Bener-bener saya udah kemana-mana pertama kali. Nah, pertanyaannya ikan arwana ini kan ini di kolam. Tuh, kalau kita pelihara di akuarium, apakah bisa jadi 1 meter begini? Apakah? Tapi kalau di kolam, apakah Bisa. ikan lain juga bisa jadi gini? Apa cuman bibit yang dulu asli aja? Begini ikan sebetulnya tuh arwana gede. Nih, kita kan tidak pernah ada catatannya. Sungai A besarnya sampai 1 meter. Iya benar. Sungai B besarnya 90 cm. Sungai C cuma paling besar 60 cm, kan tidak pernah ada. Betul. Kita ambil pukul rata tuh ikan arawana size besarnya sampai semeter 10. Ya. Terus kita piara. Taruh di akuarium. Makanan kita tidak pernah tahu makanan dia apa. Water treatmentnya cara seadanya kita tidak tahu. Sama juga kita kurang gizi mau nggak mau itu akan turun temurun, itu ikan akan lebih kecil. Itu kan dari cara kalau kita menyesuaikan habitat dia, cara kasih makannya itu dengan sendirinya itu ikan akan. Berarti yuk kita lihat ini terus kita ke farm kita yuk. Boleh. Tapi ini luar biasa banget teman-teman. Pertama kali dalam sejarah ngelihat ikan 1 meter gedenya. Dan memang ini jujur sih ekspresi pertama saya masih agak ngeri. Kalau tiba-tiba saya berenang sama dia, kan saya belum pernah tahu karakternya. Memang kalau di akuarium kan sering pelihara. Kalau di kolam memang jarang ya, apalagi. Tenaganya gila. Kalau di kolam begini, apalagi kalau kita kasih air deras gitu. Kita kan tiap 2 hari sekali itu dikasih arus. Arus, iya. Terbalik lagi. Ini tenaganya jangan main-main ya. Tergantung. Kalau di akuarium untuk mencapai 60 cm aja tuh susah. Ya. Apalagi namanya sampai up 70 ke atas itu rasanya nggak mungkin. Ya, ini udah 7 tahun lebih. Jadi kita emang kita mempelajari ikan tuh dari ikan kecil. Dari gini. Itu kita benar-benar kita pelajarin. Kenapa? Saya tahu ini ikan purba. Makin kita pelajarin, kita makin ngeri. Jadi apa yang kita pelajari terus-menerus, kita merasa diri kita kecil dibanding dia. Betul. Seolah kita bisa dapat sedikit sisi dari zaman dulu ya. Kita padahal nggak pernah bisa dapat kesempatan dengan kita bisa kira-kira mengalami sedikit banget padahal ya. Bukan lihat sekarang sisi depannya fashion wah hebat gitu, banyak uang. Yang begini, pengalaman begini kita harus belajar. Ini yang gini kan nggak bisa dibeli dengan uang. Betul. Dan harusnya orang apresiasi banget gitu apa yang sejarah tuh nggak bisa diciptakan waktu dekat gitu loh.
apa? Gimana nih Suk? Kita udah di farmnya. Mau ngapain? Terserah. Saya sih mau kasih makan ikan. Kamu mau ngevlog? Maksud saya terserah. Begini, mumpung ada kameramennya, kamu mau berenang sama ikan saya juga? Yuk. Next time. Ya nggak? Kamu nanya, saya izinkan. Silakan. Next time. Bawa baju teman-teman. Ini kalau dilihat gede sekali loh ini. Kolamnya ini. Sekitar 2 hektar tadi saya tanya. Airnya bening sekali ya, Not? Hah? Air ini kamu langsung minum juga. Ini bisa. Yang mana? Ini? Ini nih yang dari sumur ini. Kamu langsung minum itu udah bisa. Ini air bagus luar biasa. Kalau saya bilang sama air kok masih bagus air saya kan ntar. Di sini itu masih banyak binatang liar nggak kok? Maksudnya ular? Iya, apa gitu kan? Biawak? Ada. Biasa ada. Tapi dia makan ikan nggak? Makan kalau ikan yang kecil. Oh, kalau Arwan dia nggak berani kali. Tuh lihat, Mas, ya Allah. Katanya makin tua makin lambat. Tua-tua keladi. Waduh, gila ini mah. Kalau menurut orang Kalimantan yang datang sama saya, ya belum lama ini, dia lihat ikan saya yang dikasih makan begini, dia bingung. Saya juga bingung barusan. Natural, karena dia makan itu seperti apa ya, jadi sehat. Dia tuh makan tuh sampai tuh apa ya, bergairah. Ya, sehat. Loncat-loncat gitu ya. Gila. Nah, ini di masing-masing kolam isinya 20 katanya. Dulu saya isi 20. Tapi banyak yang hilang jadi kita nggak tahu. Jadi kita udah, Dra. Sini kamu pancing dulu dikit, 1, 2 dulu pancing ke tengah. Kalau boleh tahu tuh kayak gini. Kan kolamnya banyak banget. Iya. Ada 40-an. Karena kan ibu kan tersisa mungkin ratusan juga ya. 1 bulan habis berapa kodok? Kita 2 hari sekali kasih makan tuh sekitar 17 sampai 20 kilo. Buat semuanya? Ya, buat di sini aja. 20 kilo, berarti sebulan hampir 600 kilo ya? Ya. Kayak ini, restoran Suike. Namun begini ya, kita dalam hidup, kalau hitung-hitungan, kita juga bingung, ya. Udah. Jadi maksudnya hitung-hitungan begini. Kan yang tadi saya bilang, Michael, kalau namanya kita sudah berani beli ikan, pelihara ikan, itu mereka udah seperti anak kita. Betul. Masa ya? Anak ngirit-ngirit ya? Ya. Namanya juga sayang ya? Ya. Ya, mereka kan perlu makan, perlu perawatan apa. Kalau namanya kita hitung-hitungan, oh benar harus ada hitung-hitungan. Ya nggak? Ikan saya kan kagak kurus-kurus kemudian. Ini dietnya kodok doang atau dicampur? Oh enggak. Udang gitu enggak. Ya? Oh enggak. Saya cuman kodok. Kodok doang ini ya. Ini sisa-sisa dari yang dicuri. Jadi ikan dari sana tuh ambil kita cemplungin. Jadi kita nggak tahu nih jantan betinanya berapa. Jadi di sini lebih random gitu ya? Stop. Dia ini tahu stop atau nggak stopnya dari mana, Suk? Gini ya, kita cari kasih makan. Dia kan tuh masih. Ya masih kayak gitu. Beringas. Beringas. Kalau dia udah kita kasih makannya udah kayak ogah-ogahan, kita diemin. Jangan. Berarti mereka udah kenyang. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Oke. Jadi itu satu pelajaran juga buat kita. Nah kalau kita kasih makan terus nggak kemakan, itu pemborosan. Oh, ini juga udah mulai ya?
Udah mulai. Belum. Jadi di arwana itu sebenarnya bisa belajar sabar, belajar banyak hal loh sebenarnya. Ya, Suk ya. Bagaimana nih maksudnya kita harus bersabar belajar sama arwana? Enggak, maksudnya gedein arwana lagi belajar sabar. Ya itu kita harus sabar. Iya kan? Kok namanya tadi yang kamu ngomong dengan piara arwana kita harus sabar cara kasih makan apa itu harus. Kadang kita masih mau, ternyata harus stop. Iya. Itu nggak bisa kalau dia masih mau kita kasih makan. Tapi gitu dia udah ogah-ogahan itu berarti dia udah kenyang. Kan kadang kita kalau pelihara gini yang paling seru ngasih makannya. Iya. Kita kayak ini keterusan. Ini mesti belajar ngontrol juga. Iya. Kamu belum punya istri kan? Udah. Jadi kamu kalau punya istri cuma dikasih makan seneng gitu dilihatnya kalau dia makan banyak ya? Enggak juga. Nah itu ada sisi negatif positifnya. Ini bagaimana? Coba lagi tuh, gila. Ini seru sekali loh ngasih makan ini, beneran. Bener-bener seru loh Not ini. Ngawur ini serunya. Ini sisa, coba dulu di situ. Tiap kasih makan. Sehari 40 kilo kodok. Ini mah masih muda ya? Iya. Kelihatan nih. Baru-baru mau calon ya, Suk. Apa udah? Yang gede-gede udah habis dicurihin, kurang ajar. Yang ini calon. Ini calon. Apa tapi belum ngerem. Kita belum tahu ini. Ini kan hasil dari sisa yang kecurian kita kumpulin. Tapi kedepannya Suempang trainingnya mau penuhin lagi semua. Penuhin lagi kan tadi kamu udah lihat. Iya, udah banyak sih. Udah banyak. Iya. Masa kita harus mundur? Iya. Keren, semakin maju lah. Itu seolah Tuhan udah atur. Yang saya bilang. Iya. Februari, Maret, April, Mei saya dikasih anak. September saya digigit anjing. November saya kena COVID. Habis ini ikan terus dicuri. Nah itu seolah itu udah yang apa jalan Tuhan. Dia udah kasih kita gini, seolah itu udah ada jalan. Saya bakal kena musibah begini. Kita kan nggak tahu. Saya mau nanya deh, kalau misalnya ikan terlalu galak gini, dia akan galak terhadap sesamanya juga nggak? Oh nggak. Kawinnya? Enggak. Kasar enggak. Gitu maksudnya apa omongannya gitu? Oh enggak juga. Ikan arawana tuh saya bilang mungkin jauh lebih mesra daripada manusia. Iya. Karena kamu tidak pernah mempelajari. Saya mempelajari arawana kalau lagi musim kawin, dia berdua begitu. Itu si jantan bisa dangsa di depan ya, si betina. Goyang gitu ya. Dia dangsa itu merangsang. Kalau kita kan ya mungkin kamu dah ada maunya tel mam. Kira-kira begitu. Masalahnya manusia cuma begitu, tapi kalau ikan lain berusaha kayak burung. Dia akan dangsa memikat si betina supaya bagaimana gitu. Iya. Kita kan mesti mempelajari. Ini belum ada makanannya udah. Makanya saya sadar ikan saya dicuri itu biasa begini. Dia tahu kita mau kasih makan, dia udah ngumpul. Kemarin. Gitu saya sembuh, saya lihat gini ikan nggak ada. Dia kasih makan nggak ada. Wah, saya suruh anak saya jaring. Habis taunya. Aduh. Saya waktu itu udah dengar kabarnya Suk. Cuman mau datang nggak enak kan, udah rame orang ribut gitu-gitu. Jadi saya tunggu semuanya beres, tenang baru kesini. Iya. Tapi kalau di prasmanan itu kita lagi makan rame-rame, kamu tunggu dah. Tunggu habis baru ketinggalan. Iya, takut ganggu kan namanya orang kan. Nggak banyak. Saudara saya aja mau jenguk, saya nggak kasih. Iya, takut lagi. Saya lagi kena COVID. Apa gitu. Gila ada ini kan. Mantap banget. Warnanya merah semua. Hah? Ya gitu kamu lihat dah, saya bilang mah kuning. Tapi itu kalau di akuarium merah. Merah. Iya makanya. Kalau
di alamnya warnanya kan gini. Kalau Iya. begitu kasih lampu ya merah. Gila, ada ini bener-bener bagus sekali tempatnya loh. Nggak, yang hebat tuh airnya, Not. Sumpah ini airnya bening banget. Makanya saya bingung, saya sih nggak cerita deh ya. Ini semua juga berkat yang Maha Pencipta. Dia tahu kita sayang ikan, dikasih kehidupan. Tapi ya kita nggak bisa ngomong, mungkin sih ada kesalahan apa kita kayak nggak tahu dalam hidup. Udah dikasih kehidupan itu direngut sama orang. Toh saya masih bisa hidup. Nah kita jaga. Saya paling seneng tuh jaga kehidupan. Kenapa? Uang banyak, kita tidak bakal bisa beli nyawa. Iya. Kalau orang banyak sakit juga nggak bisa apa-apa ya. Nggak bisa apa-apa. Banyak orang kaya yang uang ya namanya sakit sampai dibawa ke Singapura naik pesawat apa. Iya. Mau liwat mah liwat. Kita nggak bisa ngomong apa. Semua udah ditentuin. Bagaimana pendapat Michael lihat ke sini ikan? Ya amazed banget sih sebenarnya. Ini sisa. Dulu yang gede-gede lebih-lebih. Kolamnya ini yang gede-gede nih. Ada tiga kolam ini. Ikan gede-gede. Yang saya paling kaget itu cara makannya mereka sih. Kan biasanya makin gede makin lambat ya. Kalau sekarang makin gede makin loncat-loncat segala macam. Dan saya bisa ngelihat dulu tuh sebenarnya farmnya seperti apa kan. Ini kan baru calon. Kalau dulu kan sebenarnya udah jadi. Jadi aduh sayang sekali. Tapi ya pasti balik sih Suk. Balik kembali atas yang ngatur. Iya pasti. Terus yang saya perhatiin airnya juga jernih sekali ya warnanya semua. Di pusatnya lihat lebih-lebih. Itu mata air keluar sendiri. Kalau kita nggak sayang gini, nggak mungkin yang atas ngasih kita begini. Iya betul. Semuanya ini sih apa udah diatur juga. Ya. Nggak mungkin orang jahat ketemu orang baik juga kadang-kadang nggak mungkin ya Suk. Ya, namanya serigala berkumpul dengan kambing kan nggak mungkin. Hewan punya perasaan. Iya. Justru kalau dia udah tahu kita memberi kepercayaan sama dia, dia tidak akan liar. Betul. Gitu. Oh dia tahu disayang itu. Dia akan memberi lebih. Sama ikan juga gitu. Saya piara ikan kecil segini. Saya masukin akuarium. Saya pegang-pegang. Saya rawat sampai hampir sebesar 40 cm lebih dah. Saya cemplung tangan tuh. Nurut dia. Saya angkat diem. Gak ada tuh, nggak pernah ada di akuarium. Nggak pernah ada. Itu semua bukan saya ngomong apa. Saya ngomong apa adanya, fakta. Itu tidak pernah terjadi di mana-mana. Iya, saya juga nggak pernah kayak gitu. Saya mau kasih makan ikan. Di akuarium saya ketok-ketok. Kodok saya kasih gini. Dia tahu. Saya kasih makan ikan tuh. Di akuarium begitu, celek dia langsung makan di tangan saya. Hand feed berarti ya? Itu iya. Itu apa? Dia tahu. Dia tahu. Kita sayang binatang, apa yang kita kerjakan tuh. Kita memberi dia apa, dia akan memberi kita lebih dari apa yang kita beri ke dia. Iya. Gitu. Jangan mikir ini bisa cuan nih. Duit banyak masuk. Ya, kan semua juga di atas. Kita nggak tahu hati saya, hati orang. Kan di atas yang tahu. Iya, betul. Iya nggak? Iya. Kita mau jelek berbuat, boleh di mulut kita ngomong manis. Tapi di atas makin nggak bisa dibohongin. Iya betul. Nah kalau ini kolam tampungannya ya berarti? Ini sebetulnya kolam tampungan. 3. Ya. Kamu lihat ya sumur saya. Ayo kita lihat sumurnya yuk. Makanya udah siap bisa. Oh. Ini sumurnya dalam kah? Cuman 4 meter. Oh 4 meter. Tapi kalau jatuh mah nggak bisa balik Suki. Maksudnya? Kalau kita jatuh kita nggak bisa ke atas. Oh bisa itu? Oh, bisa. Gila ini jernih banget loh. Kayak lagi di itu tau gak sih yang orang-orang review tempat pergi ke juruk-juruk itu, yang jernih banget. Kalau kamu nggak geli, Mike, kamu cobain rasanya. Ini? Kan ada ininya, rumputnya. Rumput mah nggak apa-apa. Hah? Coba rumput nggak apa-apa. Kamu kepinggirin pakai tangan. Kamu cobain.
Oke, kita coba dah. Ini. Tadi sih gue udah minum yang di rumah. Oh, lain ini. Lebih enak nih pasti. Nggak ada rasanya sih. Kayak bening aja, enak aja sih. Tinggal dikasih es batu. Coba. Ini mineralnya kenapa? Tapi ini itu bersih banget sih, Not, kayaknya. Tembus ke dasar. Kamu lihat tembus ke dasar. 4 meter loh, Not. Tapi ini nggak pernah habis ya, Suk. Disedot gimana pun nggak bisa habis. Kok bisa ya? Cuman Puasanya di atas kita nggak bisa. Rahasia alam kita tidak bisa membongkar. Tapi pas pertama kali ada tanah ini tahu ada ini nggak ada. Tadi nggak tahu. Tuh tiba-tiba ketemu. Gigit nyamuk. Enggak. Saya begini. Saya sumur berapa? Itu air nggak cukup. Ya kita ngomong buang uang lah gali. Ini saya borongin ke orang 1,5 juta. Murah juga ya. 1,5 juta. Kenapa? Waktu saya beli tempat, ini kan sawah tadinya. Ini sawah. Kok ada gitu? Musim panas di sawah itu dia ada keluar rembesan air ke atas, behieng. Orang bekerak, bekarang-karang gitu. Terus saya pikir pasti kalau tanpa tekanan air di bawah nggak mungkin dia naik ke atas. Itulah saya suruh anak buah gali. Gitu gali sekitar 4 meter, air nggak habis. Saya boleh foto ya, Suk? Boleh, mau mandi aja boleh. Nah, akhirnya udah selesai, Suk. Makasih nih udah diajak jalan-jalan tadi, diajak pengalaman hidup lah ini ceritanya. Belajar arowana sekalian belajar pengalaman hidup juga. Emang hidup saya aja masih banyak belajar. Ya hidup itu nomor 1 kita harus belajarin, jadi kita hargai. Kita hidup di dunia kita hargain. Itu nggak ada untuk kesempatan 2 kali. Iya. Tidak ada. Iya. Nanti kedepannya semoga kalau lagi panen kita bisa main-main juga ya. Saya nggak janji ya. Ya nggak janji tapi kan harapan. Ya saya mah kalau kasih harapan sama orang, janji lu punya utang saya loh. Oh ya udah nggak jangan. Ya kali ini saya pamit dulu, thank you ya. Oke, sama-sama. Sampai ketemu. Semoga bisa Kapan-kapan. panjang ya persahabatan kita. Amin. Ya, oke. Ya, thank you. Dah, Sama-sama. teman.